Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sedulur-sedulur keramat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel kita di mana kisah mistik, legenda wali, dan hikmah kehidupan hadir untuk memberi inspirasi. Malam ini kita akan menyelami kisah Wali Paidi yang lebih serius, bijaksana, dan wibawa menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Iblis yang mengakui kesalahannya di hadapannya. Bayangkan, sedulur-sedulur, sebuah malam di pedalaman hutan di Jawa Timur. Angin malam bertiup pelan, dedaunan bergesekan, dan kabut tipis menutupi jalan setapak. Di sana, seorang wali sejati melangkah tenang, sarung rapi di pinggang, kopiah hitam menempel di kepala, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Ia adalah Wali Paidi. Wali Paidi berjalan perlahan, matanya menatap jauh ke hutan gelap di depan, di mana kabut menutupi bentuk-bentuk yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia tahu malam itu bukan sekadar malam biasa, ada makhluk gaib yang menunggu, ingin menakut-nakuti atau menguji iman dan ketenangannya. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Setiap suara dedaunan atau ranting yang patah di bawah kakinya, ia tanggap dengan kesadaran penuh, bukan rasa takut. Wali Paidi menenangkan diri dengan membaca doa-doa pendek, memfokuskan hati, dan menyiapkan diri untuk apapun yang mungkin terjadi. Ia tahu, ketenangan hati adalah senjata paling ampuh menghadapi dunia gaib. Di tengah perjalanan, ia bertemu bayangan gelap yang bergerak cepat. Bukan hewan biasa, melainkan makhluk gaib, setengah manusia, setengah bayangan. Makhluk itu mendekat, mencoba menakut-nakuti dengan suara mengerikan dan tatapan menyala. Wali Paidi berdiri tegak, menatap makhluk itu tanpa rasa takut, dengan suara tenang namun tegas. Siapapun engkau, ketahuilah bahwa aku hadir bukan untuk berkelahi, tetapi untuk mengungkap kebenaran dan menenangkan hati. Makhluk itu berhenti sejenak, seolah tersentuh oleh ketenangan dan wibawa Wali Paidi. Beberapa makhluk gaib yang mengikuti dari jauh mulai ragu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyerang hati yang teguh dan iman yang kuat. Sesampainya di sebuah lembah yang lebih gelap, Wali Paidi menemukan sebuah cahaya redup. Di sana, berdiri sosok yang sangat berbeda. Iblis yang sudah dikenal banyak orang sebagai makhluk penipu, menakut-nakuti manusia, dan menyebar kekacauan. Tapi kali ini iblis itu tidak menyerang. Ia berdiri, ragu, dan terlihat ada kebimbangan di wajahnya, sesuatu yang tidak biasa bagi makhluk seperti itu. Wali Paidi menatap iblis itu dengan mata teduh, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Engkau datang dan aku tahu maksudmu. Tetapi di sini tidak ada tipu daya yang bisa menaklukkan ketenangan hati seorang wali. Iblis itu terdiam, menunduk, dan perlahan berbicara dengan suara yang berat. Wali, aku tidak datang untuk menakut-nakuti. Aku ingin mengakui kesalahanku. Selama ini aku menyesatkan manusia, tetapi hatiku resah karena ada hal yang tak bisa aku dustakan lagi. Wali Paidi tetap diam, menunggu dengan sabar, menegaskan ketenangan dan wibawanya. Ia tahu pengakuan iblis bukan sekadar kata-kata, tapi langkah pertama menuju perubahan. Iblis itu melanjutkan, aku telah membohongi banyak manusia, menyebarkan kebencian, dan membuat mereka takut. Namun sekarang, aku merasa ada kebenaran yang lebih besar, sesuatu yang membuatku ingin jujur. Wali Paidi menatapnya dalam-dalam, kemudian berkata, kejujuran adalah awal dari setiap perubahan. Namun, kejujuran yang datang dari makhluk seperti engkau harus diuji dengan kesungguhan hati dan tanggung jawab. Iblis itu menunduk lagi, mengakui dengan sungguh-sungguh. Aku siap menerima konsekuensi dari pengakuanku. Aku siap mendengarkan petunjukmu, Wali Paidi. Wali Paidi melangkah mendekat, menebarkan aura ketenangan. Ia mengajarkan iblis itu bagaimana menghadapi kesalahan dengan hati yang teguh,
bagaimana menebus kesalahan melalui niat yang benar, dan bagaimana kejujuran bisa menjadi cahaya meskipun berasal dari makhluk gelap. Malam itu, sedulurku, menjadi malam penuh keheningan, di mana seorang wali dan iblis duduk berhadapan, berbicara tanpa amarah, tanpa takut, hanya dengan ketenangan dan kesadaran. Wali Paidi mengajarkan bahwa kejujuran adalah kunci perdamaian, bahkan antara manusia dan makhluk gaib. Iblis itu, meski tetap sosok menakutkan, mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia mendengarkan dengan seksama, menurunkan ego, dan perlahan hatinya terbuka untuk belajar dari seorang wali. Wali Paidi menjelaskan bahwa setiap makhluk, tak peduli seberapa gelap, masih memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Di sepanjang malam, Wali Paidi membimbing iblis itu melalui doa, refleksi, dan pengertian mendalam. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari menakut-nakuti atau menguasai, tetapi dari iman, kesabaran, dan kejujuran. Saat fajar mulai menyingsing, iblis itu menunduk penuh hormat kepada Wali Paidi. Wali, aku mengakui kesalahanku. Aku bersyukur telah bertemu denganmu. Aku belajar bahwa kebenaran dan kejujuran memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada tipu daya dan ketakutan. Wali Paidi tersenyum teduh, menjawab, "Setiap makhluk memiliki jalan untuk kembali kepada cahaya. Engkau telah memulai langkah itu. Teruslah berjalan dengan niat yang benar dan jadikan kejujuran sebagai pedomanmu." Dengan itu, malam pun berakhir. Wali Paidi meninggalkan hutan dengan langkah tenang, wajahnya teduh dan hati penuh wibawa. Ia tahu, meskipun iblis tetap makhluk gaib, pengakuannya adalah bukti bahwa kesadaran dan kejujuran bisa muncul bahkan dari kegelapan. Wali Paidi kembali ke rumahnya, duduk di teras, menatap langit yang mulai cerah, dan berkata dalam hati, "Setiap malam, setiap makhluk memiliki kesempatan untuk belajar. Bahkan yang paling gelap pun masih bisa menemukan cahaya jika dibimbing dengan iman dan kesabaran." Malam itu menjadi pelajaran abadi bagi siapapun yang mendengar kisah ini, bahwa kejujuran dan kesadaran diri adalah senjata paling ampuh menghadapi kegelapan, baik dalam diri sendiri maupun di dunia luar. Setelah malam pertama, Wali Paidi dan iblis itu duduk di bawah pohon besar, di tengah hutan yang masih gelap, namun mulai diselimuti cahaya fajar. Udara dingin dan lembab menyelimuti, namun Wali Paidi tetap tenang, menenangkan diri dengan doa-doa pendek, mengatur napas, dan menenangkan energi sekitar. Iblis itu menunduk, masih merasakan beban kesalahannya. Ia mulai memahami bahwa pengakuan di hadapan wali tidak cukup. Tindakan nyata dan kesungguhan hati diperlukan untuk membuktikan kejujurannya. Wali Paidi menatapnya dengan mata penuh wibawa dan berkata dengan suara tenang, "Engkau telah mengakui kesalahanmu. Tetapi dunia ini tidak hanya tentang pengakuan. Kebenaran yang sejati diuji melalui tindakan. Bagaimana engkau menghadapi godaan, rasa takut, dan kehendak untuk kembali menyesatkan?" Iblis itu diam, merasakan kebenaran kata-kata Wali Paidi. Ia tahu tidak mudah untuk berubah, bahkan untuk makhluk sekuat dirinya. Namun ketenangan Wali memberikan ruang bagi iblis untuk merenung. Wali Paidi lalu mengajak iblis berjalan menyusuri hutan. Setiap langkahnya penuh kesadaran. Ia menunjukkan bahwa setiap pohon, setiap bayangan, dan setiap makhluk di hutan memiliki energi dan pesan. Dunia ini adalah cermin hati, kata Wali Paidi. Jika hatimu jernih, engkau akan melihat kebenaran. Jika hatimu gelap, engkau hanya melihat ilusi dan tipuan. Mereka berjalan hingga sebuah sungai kecil yang airnya jernih mengalir. Wali Paidi berhenti, menatap air, dan berkata, "Lihat air ini, air itu jernih karena tidak ada yang menahannya."
Jika engkau ingin jujur, biarkan kebenaran mengalir dalam dirimu tanpa ragu atau penyesalan. Kejujuran yang menahan diri adalah kemunafikan. Iblis itu menatap air, perlahan memahami maksud Wali Paidi. Hatinya bergolak antara godaan lama dan niat baru untuk berubah. Wali Paidi membimbingnya melalui meditasi singkat, mengajarkan bagaimana menenangkan hati, menghadapi ego, dan menerima tanggung jawab. Kemudian Wali Paidi mengajaknya memasuki gua kecil yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya makhluk gaib yang belum pernah berubah. Di gua itu, Wali Paidi berkata, "Engkau harus menunjukkan kejujuranmu kepada mereka. Ini ujian terbesar karena pengakuan di hadapanku mudah. Namun, pengakuan di hadapan mereka adalah bukti nyata perubahan hatimu." Iblis itu menunduk, namun langkahnya tegas. Ia masuk ke gua ditemani Wali yang tetap berdiri di luar dengan penuh wibawa. Suasana menjadi tegang. Makhluk gaib yang berada di dalam gua mulai menyadari kehadiran mereka. Beberapa menatap iblis dengan curiga, beberapa siap menyerang. Wali Paidi menenangkan situasi dengan suara yang lantang, namun penuh pengaruh. "Tenang, hari ini engkau akan menyaksikan bagaimana kejujuran dapat mengubah segalanya. Tidak ada paksaan, hanya kesadaran." Iblis itu mulai berbicara di hadapan makhluk-makhluk tersebut, mengakui kesalahannya, menjelaskan niatnya untuk berubah, dan menegaskan bahwa ia ingin menebus kesalahan melalui kebenaran dan kejujuran. Makhluk-makhluk itu awalnya terkejut, beberapa ragu, namun ketenangan dan wibawa Wali membuat mereka mendengar dengan seksama. Seiring waktu, suasana gua berubah. Keraguan mulai hilang, sebagian makhluk gaib tersentuh oleh pengakuan iblis. Wali Paidi mengajarkan bahwa kejujuran tidak hanya diucapkan, tetapi harus ditunjukkan melalui tindakan nyata, melalui konsistensi dan niat yang murni. Kemudian, Wali Paidi mengajak iblis untuk menghadapi ujian berikutnya. Godaan dari kekuatan dan keserakahan. Iblis itu dihadapkan pada objek-objek simbolik, emas, harta, bahkan kekuatan magis yang bisa digunakan untuk menyesatkan manusia. Wali Paidi berkata, "Ini ujianmu. Engkau bisa mengambil semua ini untuk diri sendiri atau menolak dan tetap jujur." Iblis menatap objek-objek tersebut, bergulat dengan keinginannya. Setelah lama merenung, ia menolak semuanya, menegaskan kesungguhannya untuk berubah. Wali Paidi tersenyum tipis, menegaskan bahwa langkah pertama menuju kebaikan sejati adalah mengalahkan godaan diri sendiri. Malam itu terus berjalan. Wali Paidi mengajarkan iblis tentang nilai kesabaran, bagaimana menghadapi makhluk lain dengan wibawa, dan bagaimana kejujuran akan menghasilkan rasa hormat dari makhluk yang tadinya menakutkan. Iblis mulai memahami bahwa kebenaran membawa kedamaian, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Seiring fajar mulai menyingsing, Wali Paidi dan iblis berdiri di atas bukit, menatap cahaya pagi yang menerobos kabut. Wali Paidi berkata, "Engkau telah melewati ujian pertama dan kedua. Ingat, perubahan sejati tidak datang sekali, tetapi melalui kesungguhan dan konsistensi. Kejujuran sejati diuji melalui godaan, tanggung jawab, dan tindakan nyata." Iblis itu menunduk, air matanya hampir terlihat, menyadari bahwa pengakuannya bukan sekadar kata-kata, melainkan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke tipu daya lama dan untuk belajar dari Wali yang membimbingnya dengan ketenangan dan wibawa. Wali Paidi pun mengajarkan doa penutup malam itu agar iblis mampu menenangkan hati, meneguhkan niat, dan menjaga kesadaran. Malam itu menjadi malam panjang penuh pelajaran, di mana seorang wali dan makhluk gelap duduk bersama, belajar dari satu sama lain tentang kejujuran, kesabaran, dan iman.
Dengan itu, malam berakhir. Wali Paidi kembali melangkah keluar hutan, wajahnya teduh, hatinya tenang. Ia tahu, pengakuan iblis hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju perubahan sejati. Dan bagi siapapun yang menyaksikan kisah ini, pelajaran yang bisa diambil adalah kejujuran sejati selalu diuji, dan kesabaran hati adalah kunci menghadapi godaan dan kegelapan. Setelah malam sebelumnya penuh ujian, Wali Paidi membawa iblis ke sebuah dataran tinggi yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya makhluk gaib paling kuat di alas Purwo. Kabut tebal menyelimuti, udara dingin menusuk, dan bayangan raksasa menari di antara pepohonan. Wali Paidi melangkah tenang, menyiapkan hati dan pikiran. Ia tahu bahwa ujian terakhir ini bukan sekadar untuk iblis, tetapi juga untuk semua makhluk gaib. Pengakuan kejujuran harus disaksikan oleh mereka agar perubahan benar-benar tercatat. Iblis berjalan di belakangnya, masih ragu, tapi tegas. Ia sadar bahwa ini adalah langkah terakhir menuju perubahan sejati. Wali Paidi menatapnya dengan mata teduh, lalu berkata, "Engkau harus mengakui kejujuranmu di hadapan mereka semua. Tidak ada tipu daya, tidak ada rasa takut. Ini adalah ujian terakhirmu." Begitu mereka tiba di dataran, makhluk-makhluk gaib mulai muncul. Ada jin raksasa, makhluk bersayap, makhluk yang bisa berubah bentuk, bahkan roh-roh tua yang berwibawa. Semua menatap iblis dengan curiga. Beberapa siap menyerang, beberapa menunggu dengan penasaran. Wali Paidi berdiri di depan semua makhluk itu, suaranya lantang dan penuh wibawa. "Dengar, kalian semua. Hari ini, seorang makhluk yang sebelumnya menyesatkan manusia mengakui kesalahannya. Ia ingin berubah, dan aku di sini untuk membimbingnya. Dengarkan, saksikan, dan nilai sendiri kejujurannya." Iblis menunduk, kemudian melangkah maju. Dengan suara yang berat tapi tulus, ia berkata, "Para makhluk gaib, aku mengakui kesalahanku. Selama ini aku menyesatkan manusia, menyebarkan kekacauan, dan menakut-nakuti mereka. Namun sekarang, aku berjanji untuk menempuh jalan yang benar dan menjunjung kejujuran sebagai pedoman hidupku." Suasana dataran menjadi hening. Makhluk-makhluk gaib terkejut. Beberapa tidak percaya. Beberapa mulai merasakan ketulusan di aura iblis itu. Wali Paidi menatap mereka, menegaskan wibawa dan ketenangannya, sehingga mereka mampu melihat kebenaran tanpa terpengaruh rasa takut atau prasangka. Wali Paidi kemudian berkata kepada iblis, "Engkau harus membuktikan kejujuranmu melalui tindakan nyata. Engkau akan dihadapkan pada godaan terakhir, kekuatan dan pengaruh yang bisa digunakan untuk menyesatkan lagi. Tahan diri, tetap jujur, dan tunjukkan kesungguhan hatimu." Iblis menatap sekeliling, melihat kekuatan yang tersedia. Kemampuan untuk mengendalikan makhluk lain, kekuatan untuk menakut-nakuti manusia dari jauh, bahkan akses ke dunia gaib yang tersembunyi. Ia merasakan godaan yang begitu kuat. Namun mengingat kata-kata Wali Paidi dan ujian sebelumnya, ia menolak. "Wali," katanya dengan suara tegas, "aku menolak semua itu. Aku memilih kejujuran dan jalan yang benar." Wali Paidi tersenyum tipis, menegaskan, "Engkau telah melewati ujian terakhir. Kejujuranmu kini nyata, bukan sekadar kata-kata." Malam itu, sedulurku, menjadi malam penuh keheningan dan ketenangan. Wali Paidi mengajarkan bahwa kejujuran sejati diuji melalui godaan terbesar dan pengakuan yang disaksikan banyak pihak adalah bentuk pertanggungjawaban yang paling nyata. Kemudian, Wali Paidi membimbing iblis untuk menyampaikan permohonan maaf kepada makhluk-makhluk gaib lain yang pernah disesatkannya. Iblis itu berbicara dengan tulus, mengakui kesalahan masa lalu, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Makhluk-makhluk itu mulai menerima pengakuan itu. Beberapa menunduk hormat, beberapa tersenyum,
dan sebagian yang keras kepala mulai memahami bahwa perubahan itu mungkin. Wali Paidi menegaskan, setiap makhluk tak peduli seberapa gelap, memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Kejujuran dan kesungguhan hati adalah kunci. Seiring malam semakin larut, Wali Paidi mengajarkan iblis tentang kesabaran, tanggung jawab, dan bagaimana menghadapi godaan masa depan. Ia menekankan bahwa iman, ketenangan hati, dan kejujuran harus terus dijaga agar tidak kembali tergelincir ke jalan lama. Malam berakhir dengan iblis berdiri tegak, menunduk penuh hormat kepada Wali Paidi. Wali, aku bersyukur telah bertemu denganmu. Aku belajar bahwa kebenaran, kesabaran, dan kejujuran memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada tipu daya dan ketakutan. Aku berjanji untuk menempuh jalan ini dengan sungguh-sungguh. Wali Paidi tersenyum teduh. Setiap langkah yang kau ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju cahaya. Ingatlah, pengakuan bukan akhir, tapi awal dari tanggung jawab dan perubahan sejati. Di pagi hari, ketika matahari mulai menembus kabut, Wali Paidi meninggalkan dataran tinggi. Ia melangkah tenang, wajahnya teduh, hatinya wibawa, dan aura ketenangan menyelimuti sekitarnya. Iblis mengikuti, kini berubah, penuh kesadaran dan tanggung jawab. Cerita ini menjadi pelajaran abadi bahwa kejujuran dan kesadaran diri dapat muncul bahkan dari makhluk paling gelap, dan bahwa seorang wali yang bijaksana mampu membimbing makhluk lain ke jalan kebenaran dengan iman, wibawa, dan ketenangan hati. Wali Paidi kembali ke rumahnya, duduk di teras, menatap langit yang mulai cerah dan berkata dalam hati, setiap malam setiap makhluk memiliki kesempatan untuk belajar, bahkan yang paling gelap pun bisa menemukan cahaya jika dibimbing dengan ketenangan, iman, dan kesungguhan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sedulur-sedulur keramat.